Halo teman-teman, terima kasih telah membuka video ini. Pada bulan terakhir di tahun 2020 ini, aku akan membawakan sebuah cerita pendek yang berkaitan dengan ibu dan tahun baru. Jadi, cerita pendek kali ini berjudul Tahun Baru Terakhir Bersama Ibu yang dikirimkan oleh seseorang yang bernama Pena Inong Islamiyati. So take your time and listen to her imagination with Ini Mary. Tahun Baru Terakhir Bersama Ibu, karya Inong Islamiyati, yang akan dibacakan oleh saya, Nesa. Langit telah berubah warna menjadi hitam, dihiasi dengan banyak kerlipan cahaya. Suara tawa anak-anak berlarian dari arah luar membuatku ingin segera bergabung dengan mereka semua. Inilah momen yang hanya akan terjadi sekali setiap tahun. Malam tahun baru. Malam ini, bosku, Nona Diana, sengaja mengundang kami semua para staf bagian produksi dan desain untuk mengadakan barbeque bersama. Tahun ini semakin terasa lebih spesial karena kehadiran Adit. Adit sendiri adalah salah satu pekerja terbaik kami yang sudah lama cuti karena harus menemani kakaknya berobat ke Singapura. Aku sangat senang begitu mendengar kabar kepulangannya dan tengah mencoba berdandan secantik yang aku bisa. Ya, kau benar. Aku, Faradita, memang sudah lama menyimpan rasa pada laki-laki berdarah Minang ini. Aku mengenakan baju blus merah muda dengan celana jeans biru tua yang tidak ketat. Aku juga memakai jilbab dengan gaya sederhana namun terlihat elegan. Riasan yang kupoleskan di wajahku tidak terlalu tebal, beserta dengan tas lempang kecil berwarna hitam dan sweater putih agar aku tidak kedinginan saat melajukan motorku. Sayangnya, rencanaku untuk segera keluar menemui teman-temanku sedikit mengalami halangan. Entah kenapa, malam ini ibu telah memasak banyak sekali makanan. Ada ayam goreng tepung, salad buah, jus melon, bahkan capcay udang telah tersedia di atas meja makan. Hampir sebagian besar adalah makanan kesukaanku. Aku jadi merasa tidak enak jika harus pergi sekarang. Gimana makanannya, Farah? Enak? Tanya ibu dengan basa-basi. Iya, ibu. Jawabku pelan sambil berusaha makan daging dengan tenang. Padahal, sedari tadi, aku sesekali melirik ke arah jam tangan biruku. Hari ini ibu senang banget. Kamu mau tahu kenapa, Farah? Hah? Iya. Kenapa, ibu? Aduh, nak. Masa kamu lupa ini hari apa? Hari ini hari Kamis, mah. Memangnya kenapa? Sahutku dengan malas. Kamu lihat deh, sayang. Baju baru ibu. Bagus nggak? Ibu jahit sendiri loh. Ibu terlihat sangat senang dan memperlihatkan baju baru itu tepat di hadapanku. Gaun sederhana berwarna pink itu sangat cantik dipakai oleh ibu. Tetapi aku seolah tak acuh. Dengan cepat, setelah aku menghabiskan makananku, aku kemudian berdiri dan mengambil sweaterku yang kuletakkan di atas kursi yang aku duduki. Farah, kamu mau kemana? Tanya ibu. Farah mau ke rumah bos Farah, ibu. Hari ini ada acara makan-makan di sana. Tidak bisakah kamu membatalkannya, sayang? Hari ini adalah hari yang spesial bagi ibu. Ibu ingin kamu menemani ibu di sini malam ini. Saat ibu pelan, manik mata ibu tampak memelas. Aduh, ibu ini, aku tidak akan lama kok.
Nanti jam 1 malam aku pulang. Rumah bosku juga tidak terlalu jauh dari rumah ini. Ini acara penting, Bu. Kumohon mengertilah. Ucapku sambil sedikit mengomel. Aku memang anak yang keras kepala. Bukannya sedih melihat ibu yang sudah bersusah payah masak untukku. Aku justru cuek dan tidak peduli. Yang kupikirkan hanyalah agar aku bisa cepat keluar dari rumah, menemui teman-temanku. Farah, ibu ini, aku bukan anak kecil lagi, Bu. Jangan terlalu mengekang hidupku. Aku pasti akan pulang. Ucapku dengan nada yang agak sedikit tinggi. Sudahlah, Ibu. Aku harus pergi sekarang. Aku bahkan sudah terlambat hampir setengah jam. Ibu kemudian menghela napas panjang dan kemudian berkata, "Baiklah, Nak. Pergilah. Bersenang-senanglah dengan teman-temanmu. Ibu tidak apa-apa sendirian di rumah." Nah, begitu dong, Bu. Jangan terlalu mengatur aku. Nanti kalau aku sudah pulang, kita bisa mengobrol lagi. Kalau tidak bisa malam ini, besok juga bisa kan? Iya, Nak. Berhati-hatilah ya. Sejujurnya, aku merasa tidak enak harus meninggalkan ibu sendirian. Tetapi, seperti kebanyakan remaja lainnya, aku tidak ingin terlalu ditekan dan diatur kehidupannya. Aku mengerti perjuangan ibu sebagai seorang single parent. Tetapi siapa yang bilang menjadi anak satu-satunya itu enak? Aku kadang merasa ibu menaruh harapan yang besar padaku. Beban yang membuatku enggan untuk menanggungnya seorang diri. Syukurlah, setelah menyelesaikan kuliahku, aku langsung mendapatkan pekerjaan di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Jadi menurutku, sekarang aku sudah tidak menjadi beban ibu lagi. Akhirnya kamu datang juga, Farah, seru Sylvia, salah satu rekan kantorku, saat aku mengetuk pintu rumah bos Diana. Iya nih, Sil. Maaf ya agak telat, jawabku sambil melepaskan jaketku. Yuk segera ke halaman belakang, semuanya sudah pada berkumpul loh. Aku dan Sylvia segera pergi ke halaman belakang tempat pesta berlangsung. Lampu berwarna-warni yang menggantung, suara musik hits yang diputar, serta canda tawa dari semua teman-temanku membuat moodku yang tadi turun menjadi lebih baik. Syukurlah aku kesini sambil mau ngobrol ria dengan para sahabatku. Aku sesekali melirik mencari keberadaan Adit. Cari Adit ya, Farah? Tanya Gilang, salah satu senior, sambil memakan rujak mangga. Iya nih, Lang. Kamu lihat dia di mana? Ya, kamu telat, Farah. Adit udah pulang sejak 30 menit yang lalu. Jawab Gilang lagi. Cepet amat. Padahal kan barbeque-nya belum mulai. Ya, apa boleh buat? Dia masih harus merawat kakaknya di rumah. Udahlah yuk, kita mulai aja pestanya, sahut Sylvia tak sabar. Para sahabatku menikmati pesta dengan riang gembira, sementara aku hanya duduk diam di pojokan. Sialan, umpatku. Aku sudah berdandan secantik mungkin untuknya. Tetapi bahkan tak sempat 1 menit pun aku melihat dia. Ini semua gara-gara ibu. Kalau saja tadi ibu tidak lama menahanku di rumah, aku pasti bisa sekedar menatapnya sebentar. Ya, cukup menatapnya saja. Aku tahu, perasaanku ini mungkin tidak akan tersampaikan. Dan aku tidak mau terlalu berharap. Waktu baru menunjukkan pukul 23 malam.
Tetapi hatiku semakin merasa gelisah. Ada apa ini? Aku sendiri juga tidak mengerti. Kenapa tiba-tiba saja perasaan ini muncul? Dengan rasa sedikit bersalah, aku meminta izin untuk pulang lebih cepat. Para temanku sedikit kecewa karena sebentar lagi acara puncak akan dimulai, yaitu menghitung mundur pergantian tahun. Aku melewatkannya begitu saja. Setelah menerima sedikit bingkisan dari bos Diana, aku memacu sepeda motorku menuju ke rumah. Baru seperempat perjalanan, ban motorku kempes. Dengan terpaksa, aku menenteng motorku sambil mencari bengkel terdekat. Ketika aku hampir terjatuh karena kelelahan, seseorang dari arah belakang menahanku agar tidak tumbang. "Kamu tidak apa-apa?" sahut lelaki muda itu. "Tidak apa-apa, terima kasih banyak sudah menolongku," jawabku. Aku diam-diam memperhatikannya. Mata hitamnya teduh disertai janggut tipis dan senyum yang mereka indah. Tanpa sadar, bibirku langsung mencoba menebak namanya. "Adit? Loh, kamu Farah?" Mungkin inilah yang namanya takdir. Aku sangat senang hingga hampir saja melompat di hadapannya. Adit masih saja tampan seperti dulu. Hanya saja kini wajahnya lebih putih dan rambutnya agak gondrong. Kami berdua lalu mengobrol ria di taman sejenak. Adit lalu menceritakan tentang pengalamannya saat di negeri singa, juga tentang kakaknya. Jujur, aku agak sedih karena satu kali pun dia tidak menanyakan tentang kabarku. Tidak apa, Adit pasti sangat senang karena kakaknya kini sudah sembuh dan dia sudah bisa kembali ke Indonesia. Di mana ibumu?" tanya Adit. "Di rumah." "Emangnya kenapa? Kamu meninggalkan ibumu sendirian di rumah?" "Aduh, kamu tidak usah berlebihan. Ibuku bisa jaga diri. Lagi pula, ini kan malam yang spesial. Aku ingin menikmatinya dengan bebas," ucapku sambil menghela napas panjang. "Kau salah, Farah. Kau tahu alasanku memilih untuk pulang lebih cepat? Kenapa? Karena aku ingin menghabiskan waktu spesialku dengan orang yang spesial juga. Keluargaku. Kakakku jauh lebih penting dari apapun juga." Ucapan sederhana Adit seperti pedang yang menghunus hati Farah dengan begitu cepat. Baru saja dia menyadari kejadian spesial yang dimaksudkan ibunya. Hampir saja air matanya tumpah di hadapan Adit. Setelah dia berpamitan dengan Adit, segera dia memacu sepeda motornya ke arah minimarket terdekat. Farah kemudian membeli sebuah roti coklat lengkap dengan lilin kecil di atasnya. Kemudian dia membungkus sebuah hadiah spesial untuk ibunya. Hari ini adalah hari ulang tahun ibu. Farah berharap ibunya tidak marah dan memaafkan perbuatannya tadi. Sepanjang perjalanan, Farah berharap ibunya masih bangun. Ingin rasanya dia memeluk dan mencium ibunya lembut sambil membisikkan kata, "Selamat ulang tahun ibu, Farah sayang ibu." Sebagai tanda dia mencintai ibunya. Juga sebagai permintaan maaf karena sudah berlaku tidak hormat di hadapannya. Farah mengetuk pintu satu kali, dua kali. Masih tidak ada jawaban. Dengan cepat dia membuka pintu yang ternyata tidak terkunci dan mencari sosok ibu. Ibu di mana?" Suara trompet dan kembang api tahun baru menyala dengan kuatnya. Semua orang tengah berbahagia dan menyambutnya dengan sukacita, tetapi tidak dengan Farah.
dia juga ikut berteriak, tetapi bukanlah teriakan bahagia, melainkan teriakan histeris karena melihat ibunya tergeletak pingsan tepat di depan pintu kamar mandi. Kepala sang ibu berlumuran darah, dan Farah hanya bisa menangis dan terus menangis menyesali perbuatannya. Kini, Farah hanya bisa menyesali semua yang terjadi. Yang membuatnya semakin sedih adalah dia membentak ibunya sebelum dia pergi. Kalau saja dia tahu malam ini adalah malam terakhirnya bersama sang ibu, dia tidak akan pergi dari sisinya apapun yang terjadi. Seseorang yang dianggap biasa saja setiap harinya akan terasa sangat berharga ketika dia sudah tidak ada di sisi kita. Habiskanlah masa dengan orang berhargamu sebanyak yang kau bisa, karena bisa jadi hari ini akan menjadi hari terakhirmu bersama dengan dia. Inong. Oke teman-teman, itu tadi cerita yang dikirimkan oleh Inong Islamiyati. Buat teman-teman yang penasaran akan Instagram sang penulis, kalian bisa cek di @inong_islamiyati. Dan buat kalian yang ingin mengetahui update terbaru dari channel kami, kalian bisa cek Instagram baru kami di @inimaripodcast.ofc. Kami mohon maaf kepada teman-teman atas ketidaknyamanannya, karena Instagram kami sebelumnya sudah tidak dapat diakses lagi. Jadi kami memohon untuk teman-teman sekalian untuk memfollow IG terbaru kami. Dan juga buat teman-teman yang ingin mengirimkan karya-karya kalian, baik itu berupa cerita pendek, cerita bersambung, dan dalam berbagai jenis, kalian bisa mengirimkannya ke inimaripodcast@gmail.com. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi generasi bangsa yang cinta akan literasi. Saya Nesa, saya pamit undur diri. Thank you for listening.